Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nova Valentino dengan nomor WP 1019. Pada kali ini saya akan membahas tentang soal-soal yang telah dikeluarkan oleh Ibu Mbak Silvana pada mata kuliah kalkulus untuk UAS. Soal-soalnya yaitu pertama, jelaskan proses induksi matematik berlaku seperti efek domino seperti yang dijelaskan pada halaman berikut. Nomor 2, berapa jumlah maksimum dan jumlah minimum simpul pada graf sederhana yang mempunyai 16 buah sisi dan tiap simpul berderajat sama dan tiap simpul berderajat besar dari 4. Yang ketiga yaitu jelaskan pemahamanmu mengenai rekursi dan apa fungsi utama rekursif. Baiklah, sekarang kita akan menjawab soal nomor 1. Soal nomor 1 yaitu jelaskan proses induksi matematik berlaku seperti efek domino seperti yang dijelaskan pada gambar berikut. Yaitu pertama-tama ada dua kondisi yang harus dipenuhi agar semua domino tersebut jatuh. Yang pertama itu domino yang pertama harus jatuh. Kedua, benar bahwa setiap domino itu akan menjatuhkan tepat satu domino berikutnya. Artinya jika domino 1 jatuh, maka domino nomor 2 pasti jatuh. Jika domino nomor 2 jatuh, maka domino nomor 3 akan jatuh, dan seterusnya. Secara umum dapat dikatakan jika domino K jatuh pada domino K tambah 1 juga jatuh. Dan implikasi ini berlaku untuk semua domino. Jika semua kondisi di atas telah terpenuhi, sudah dipastikan semua domino akan jatuh. Lalu apa hubungan efek domino ini dengan proses induksi matematik? Karena hubungannya yaitu efek domino ini memiliki cara kerja yang sama dengan induksi matematik. Pada prinsip induksi matematik, Pn atau pernyataan yang bergantung kepada n. Contoh, n kali 2n tambah 1 besar dari 0. Lalu kita buat P1, P2, P3, P4 sampai PK dan sampai PK tambah 1. Kita dapat uji n-nya dengan kita ubah menjadi 1. Jadi 1 kali 2 tambah 1 besar dari 0 benar. Dengan n-nya 2 kali 2 tambah 1 besar dari 0 benar, dan seterusnya. Kebenaran PK mengakibatkan kebenaran PK tambah 1 benar. Jika PK benar, maka P juga benar. Lalu jika P1 benar, maka PN benar untuk semuanya. Untuk jawaban nomor 2, soalnya yaitu berapa jumlah maksimum dan jumlah minimum simpul pada graf sederhana yang mempunyai 16 buah sisi dan tiap simpul berderajat sama dan tiap simpul berderajat lebih dari 4. Pertama-tama tiap simpul berderajat sama dengan graf teratur. Jumlah sisi pada graf teratur berderajat R adalah E sama dengan NR per 2. Jadi N sama dengan 2E per R sama dengan 2 kali 16 per R sama dengan 32 per R. Untuk R sama dengan 4, jumlah simpul yang dapat dibuat adalah maksimum yaitu 32 per 4 sama dengan 8. Untuk R yang lain yaitu R besar dari 4 dan R merupakan pembagi bilangan bulat dari 32. Jika R-nya 8, maka mencari N-nya 32 per 8 sama dengan 4. Jadi tidak mungkin membuat graf sederhana. Jika R-nya 16, maka N-nya 32 per 16 sama dengan 2. Dan tidak mungkin juga membuat graf sederhana. Jadi, jumlah simpul yang dapat dibuat adalah 8 buah, yaitu maksimum dan minimumnya. Untuk soal nomor 3, jelaskan pemahamanmu mengenai rekursi dan apa fungsi utama rekursif. Untuk rekursi adalah proses pengulangan sesuatu yang memiliki kesamaan diri. Dan rekursif adalah objek yang melakukan pengulangan terhadap dirinya sendiri. Dalam kehidupan sehari-hari, contohnya bisa kita lihat ketika bercermin, ketika memotong rambut, pada cermin bagian depan akan menampilkan cermin bagian belakang. Dan yang mana di cermin bagian belakang juga menampilkan cermin yang di depan, yang juga berisi cermin di belakang, dan begitu seterusnya. Jika bingung dengan penjelasan saya, dapat kita lihat contoh gambar ini. Di dalam pemrograman rekursi ini bisa dijumpai dalam perulangan. Fungsi utama rekursif yaitu pertama basis, bagian yang berisi nilai fungsi yang terdefinisi secara eksplisit. Bagian ini juga sekaligus menghentikan rekursif dan memberikan sebuah nilai yang terdefinisi pada fungsi rekursif.
Yang kedua yaitu recurrence. Bagian ini mendefinisikan fungsi dalam terminologi dirinya sendiri. Berisi kaidah untuk menemukan nilai fungsi pada suatu input dari nilai-nilai lainnya pada input yang lebih kecil. Dari bagian di atas dapat disimpulkan bahwa range basis mengandung nilai yang jelas yang berfungsi untuk membatasi proses rekursi, sedangkan recurrence simpelnya berfungsi sebagai yang melakukan perulangan. Dengan berpatok pada nilai basis, kedua hal di atas haruslah adalah proses rekursi, karena jika basis hilang akan terjadinya infinity looping, dan jika recurrence hilang maka pengulangan tidak akan terjadi. Mungkin sekian hasil presentasi dari saya. Jika salah ada juga mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.